Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan praktikum yang berjudul sel elektrolisis pengaruh suhu terhadap delta H, delta G, dan delta S berbasis SEAM dan KPS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanita Asmani dengan NIM akhir 34. Perkenalkan, saya Anita Sanabila dengan NIM akhir 41. Perkenalkan, nama saya Wafa Syaida Julfa dengan NIM akhir 59. Rumusan masalah dari praktikum kami itu yang pertama adalah bagaimana pengaruh peningkatan suhu terhadap perubahan massa elektroda dalam proses elektrolisis. Yang kedua, apa pengaruh suhu yang lebih tinggi terhadap kuat arus dan tegangan pada proses elektrolisis, serta bagaimana hal ini mempengaruhi efisiensi energi. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara perubahan entalpi, energi bebas Gibbs, dan entropi pada suhu tinggi mempengaruhi spontanitas reaksi elektrolisis. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu pertama untuk mengidentifikasi pengaruh suhu terhadap perubahan massa elektroda dalam sel elektrolisis. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antara suhu dengan kuat arus dan tegangan pada proses elektrolisis. Yang ketiga, membandingkan perubahan entalpi, energi bebas Gibbs, dan entropi pada berbagai suhu dalam sel elektrolisis. Adapun untuk hipotesis yang pertama, peningkatan suhu pada sel elektrolisis menyebabkan perubahan massa elektroda lebih signifikan karena peningkatan energi kinetik partikel. Yang kedua, suhu yang lebih tinggi meningkatkan kuat arus dan tegangan pada proses elektrolisis sehingga mempengaruhi efisiensi energi. Yang ketiga, hubungan antara perubahan entalpi, energi bebas Gibbs, dan entropi menunjukkan bahwa suhu tinggi cenderung menurunkan energi bebas Gibbs dan meningkatkan spontanitas reaksi elektrolisis. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan adalah Untuk langkah kerjanya akan kami jelaskan setelah ini. Selamat menyaksikan. langkah pertama, amplas elektroda Cu dan elektroda Zn hingga bersih untuk memastikan tidak ada kotoran yang menghambat reaksi. Setelah itu, timbang menggunakan neraca digital. Hasil pengukuran menunjukkan massa elektroda Cu 9,6 gram dan elektroda Zn 2,84 gram. Selanjutnya, ambil air secukupnya pada kaleng, kemudian letakkan kaleng di atas kaki 3, dan siapkan rangkaian satif, bos head, cincin, dan termometer untuk membuat penangas air. Lalu, panaskan larutan CuSO4 0,1 molar sebanyak 20 mili hingga mencapai suhu 50 derajat Celcius. Lalu, lilitkan masing-masing kabel ke batang Cu dan Zn. Kemudian, hubungkan kedua elektroda dengan multimeter, lalu hubungkan dengan catu daya. Pastikan tembaga Cu dipasang sebagai katoda dan seng Zn sebagai anoda. Lakukan elektrolisis selama 150 detik, amati perubahan Cu dan Zn. Setelah proses elektrolisis selesai, matikan multimeter dan catu daya. Kemudian, timbang kembali elektroda, massa Cu 9,13 gram dan massa Zn 2,98 gram. Untuk langkah kerja pada suhu rendah dan suhu normal sama seperti elektrolisis pada suhu tinggi. Hanya saja pada suhu rendah, larutan CuSO4 didinginkan dengan es batu, sedangkan suhu normal tidak dipanaskan atau didinginkan. Kemudian berikut pembahasan singkat dari praktikum yang telah dilakukan. Dan untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan pada grafik setelah ini. Grafik ini memperlihatkan hubungan suhu dalam Kelvin terhadap delta H, delta G, dan delta S. Sumbu vertikal menunjukkan energi dalam joule per mol, sedangkan sumbu horizontal mewakili suhu dalam Kelvin. Kurva merah delta H konstan, menunjukkan bahwa entalpi tidak terpengaruhi oleh perubahan suhu. Kurva hijau atau delta G semakin negatif dengan naiknya suhu, menandakan reaksi lebih spontan. Kurva biru atau delta S stabil pada nilai positif, menggambarkan kenaikan entropi tanpa perubahan signifikan. Secara keseluruhan, grafik ini mengilustrasikan bahwa suhu tinggi meningkatkan spontanitas reaksi melalui penurunan delta G, sementara delta H dan delta S tetap stabil. Sekian video praktikum dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.